Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dengan memanggil nama satu persatu agar Ibu lebih mengenal nama kalian. Akris Aulia, apakah hadir? Hadir, Bu. Izalatul Laila, apakah hadir? Hadir, Bu. Luluk Mufida, apakah hadir? Hadir, Ibu. Isna Febria, apakah hadir? Hadir, Bu. Lalu Husnul Khotimah, apakah hadir? Hadir, Ibu. Ya. Baik, jika sudah hadir semua, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Apakah semuanya sehat dan baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, baik, Alhamdulillah. Kali ini kita akan mempelajari KD 3.8 kelas 7, yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Lalu kita akan memasuki materi, yaitu laporan hasil observasi. Di sini Ibu sudah menuliskan pengertian teks laporan hasil observasi, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang mendeskripsikan atau mengklarifikasikan sesuatu berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang ilmiah dan sistematis dengan menggunakan analisis yang kredibel. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi tentang suatu hal atau konsep secara general, umum, berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang sebenarnya. Oke. Setelah kita membahas pengertian teks laporan hasil observasi, maka pembahasan selanjutnya adalah sifat teks laporan hasil observasi. Apakah ada yang tahu berapa sifat hasil observasi? Saya, Bu, ada 3. Yang pertama bersifat informatif, yang kedua bersifat komunikatif, yang ketiga bersifat objektif. Ya, betul. Sifat teks laporan hasil observasi ada 3 ya. Yang pertama bersifat informatif. Bersifat informatif artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Yang kedua bersifat komunikatif, artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Yang terakhir bersifat objektif. Berarti teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi dan sifat laporan hasil observasi, kita beralih ke fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsi yang dimaksud adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan, hasil observasi terhadap suatu objek yang juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Contohnya adalah teks laporan hasil observasi kerusakan lingkungan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Selanjutnya kita akan melihat apa saja struktur umum teks laporan hasil observasi. Apakah ada yang tahu berapa struktur umum teks laporan hasil observasi? Saya, Bu, ada 3. Yang pertama, gambaran atau pernyataan atau klasifikasi, definisi, penjabaran, atau keterangan umum. Yang kedua, deskripsi atau perincian atau klasifikasi bagian. Yang ketiga, simpulan atau ringkasan simpulan atau ringkasan memuat. Ya,
Struktur umum teks laporan hasil observasi ada 3 ya. Yang pertama, gambaran atau pernyataan atau klasifikasi atau definisi atau penjabaran atau keterangan umum. Gambaran atau pernyataan atau klasifikasi atau definisi atau penjabaran atau keterangan atau deskripsi umum atau informasi tambahan tentang subjek utama yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi perincian klasifikasi bagian. Memuat klasifikasi atau penjelasan bagian-bagian tertentu dari objek yang dilaporkan. Kalau subjeknya binatang atau fauna dapat mencantumkan ciri fisik, perilaku, habitat, makanan, reproduksi, keunikan. Lalu kalau tumbuhan atau flora dapat merincikan ciri fisik, bunga, buah, biji, warna, akar, reproduksi, keunikan, atau penjelasan bagian-bagian yang lain. Kalau perlu, rincikan juga khasiat atau manfaat dan kandungan gizi atau nutrisi dalam tumbuhan tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga, simpulan atau ringkasan simpulan atau ringkasan memuat secara keseluruhan. Nah, mencakup isi teks laporan hasil observasi secara keseluruhan. Namun tab ini tidak boleh ada atau tidak tergantung dari penulisnya. Jika sudah, kita akan memahami ciri atau kaidah kebahasaan. Di sini Ibu menuliskan 6 ciri kaidah kebahasaan. Siapa yang mau membacakan dari nomor 1 sampai 3? Ya, saya Bu. Baik, Kusnul. Lalu siapa selanjutnya untuk nomor 4 sampai 6? Saya, Bu. Ya, silahkan dibaca. Ciri kaidah bahasa atau kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan istilah-istilah ilmiah, misalnya bahasa Latin atau bahasa Inggris. Kedua, menggunakan ungkapan kata definisi, misalnya adalah, merupakan, didefinisikan sebagai. Ketiga, yaitu menggunakan kalimat klasifikasi atau bagian, misalnya seperti yaitu, antara lain, yakni, diklasifikasikan sebagai. Makasih, Bu. Yang keempat yaitu menggunakan imbuhan asing, misalnya is, isasi, anti, in, ab. Dan yang kelima yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi, misalnya dan atau selain itu bahkan. Yang keenam yaitu menggunakan bahasa baku atau formal sesuai ejaan yang disempurnakan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk Kusnul dan Akli yang sudah mau membacakan ciri atau kaidah kebahasaan. Selanjutnya kita memahami ciri dan kaidah kebahasaan, maka kita akan ke ciri, tujuan, dan isi. Nomor 1 sampai 5 tolong dibacakan oleh Isna Febria. Baik, Bu. Ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah isi yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep atau suatu. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum dari suatu objek atau konsep atau sesuatu termasuk kategori atau klasifikasi atau kelompok itu. Yang ketiga, judul teks laporan hasil observasi bersifat umum, misalnya pantai, lalat, Pancasila, ponsel, komputer, museum, demokrasi, dan sebagainya. Yang keempat, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan dan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, objek atau konsep suatu dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. Baik, yang selanjutnya nomor 6, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, pengertian atau definisi, klasifikasi bagian, jabaran ciri objek, simpulan atau ringkasan. Yang ketujuh, bertujuan menambah pengetahuan atau wawasan pembaca. Lalu yang kedelapan, isi teks laporan hasil observasi umumnya terdapat dalam buku-buku pelajaran atau majalah-majalah ensiklopedia. Yang kesembilan, isi yang dibahas relevan dengan teori-teori para ahli. Lalu yang ke-10, isi teks laporan hasil observasi disajikan apa adanya. Baik, terima kasih untuk murid-murid yang sudah menjawab pertanyaan dan mengikuti pembelajaran materi dengan seksama. Selanjutnya, Ibu mempunyai bahan simakan yang akan Ibu putarkan. Lalu, kalian pahami ya, nanti ada soal terkait bahan simakan tersebut. Baik, Bu. Baik, Bu.
Saya, derawan yang selalu membuat saya bangga. Pulau kecil dengan taman laut yang keindahannya mendunia. Pulau kecil yang juga telah membentuk Indonesia. Indonesia bagus. Merak ini hampir sama dengan merak biru dan merak putih, biasanya lebih pendek. Untuk harga merak blorok ini dibanderol mulai dari 12 juta sampai dengan 20 juta rupiah per pasangnya untuk usia anakan. Harga di atas bukanlah harga yang mutlak ya hobis, kualitas sangatlah mempengaruhi harga. Setidaknya harga di atas bisa hobis jadikan patokan apabila hobis ingin membeli burung merak. Ya, demikian tadi sedikit ulasan mengenai burung merak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, salam hobis. Oke anak-anak, tadi kita sudah menonton bahan simakan yang berjudul Indahnya Biota Laut Derawan dan mengenal 3 jenis burung merak dan harga jualnya. Sekarang Ibu ingin memberikan 20 pertanyaan acak kepada tiap anak. Oke, yang pertama, berapa jenis merak yang dibahas dalam video tersebut? A. 3, B. 4, C. 6, D. 7. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jawabannya yaitu A, 3. Ya. Lalu yang kedua, populasi merak putih terdapat di negara A. India dan Sri Lanka, B. India dan Pakistan, C. Sri Lanka dan Pakistan, D. Pakistan dan Bangladesh. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jawabannya A. India dan Sri Lanka. Oke, terima kasih. Lalu yang ketiga, harga merak yang dimulai dari harga 12 juta sampai 20 juta berpasangan untuk usia anakan yaitu merak A. Merak blorok, B. Merak putih, C. Merak biru, D. Merak Kongo. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jawabannya A, merak blorok. Ya, baik. Terima kasih. Lalu yang keempat, mengapa merak blorok memiliki 2 warna? Yang A karena sudah turun-temurun, yang B karena dihasilkan oleh persilangan merak biru dan merak Kongo, yang C karena hasil kecacatan, yang D karena dihasilkan oleh persilangan antara merak putih dan merak biru. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jawabannya D, karena dihasilkan oleh persilangan antara merah putih dan biru. Ya, baik. Terima kasih. Lalu yang kelima, merak yang dibahas di dalam video tersebut termasuk merak yang berada di A. Filipina, B. Korea, C. India, atau yang D. Islandia. Saya mau jawab, Bu. Jawabannya C. India. Ya, baik. Terima kasih. Lalu yang keenam, salah satu fungsi ekor merak adalah A. sebagai penghangat, B. sebagai alat perlindungan diri dari musuh, C. sebagai alat untuk berkomunikasi, D. sebagai alat keseimbangan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jawabannya yaitu B, sebagai alat perlindungan diri dari musuh. Baik, terima kasih. Lalu yang ketujuh, nama lain dari merak blorok adalah A. Pavo Christus, B. White Peawolf, yang C. Green Peawolf, yang D. Merak pit. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jawabannya yang D. Merak piet. Ya, baik. Terima kasih. Yang selanjutnya ke nomor 8. Berapa panjang merak biru jantan? Yang A 2,5 meter, yang B 3,5 meter, yang C 1,5 meter, yang D 3 meter. Saya mau jawab, jawabannya A, 2,5 meter. Ya, baik. Selanjutnya, yang nomor 9. Jenis burung merak apa yang memiliki taji dalam video tersebut? Yang A merak biru, B merak blorok, yang C merak putih jantan, yang D merak pit. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jawabannya C, merak putih jantan. Baik, terima kasih. Lalu yang ke-10, merak blorok merupakan hasil persilangan dari A merak pit dan merak blorok, yang B merak blorok dan merak biru, yang C sesama merak blorok, apa yang D merak putih dan merak biru. Siapa yang mau menjawab? Ya, saya, Bu. Jawabannya yaitu D, merak putih dan merak biru. Ya, baik.
Selanjutnya kita ke isian singkat. Yang nomor pertama, di mana letak Pulau Derawan? Saya mau menjawab, Bu. Ujung Kalimantan Timur. Ya. Yang kedua, kapan Bongkok kembali ke tempat saat ia pertama kali menetas? Saya mau jawab, Bu. Jawabannya saat ingin bertelur. Ya, baik. Yang ketiga, apa warna pasir pantai Derawan? Saya, Bu, warnanya yaitu putih. Ya. Lalu yang keempat, apa itu tukik? Saya belum menjawab. Tukik adalah anakan Bongkok. Ya, baik. Lalu yang kelima, apa panggilan warga kampung untuk penyu tersebut? Saya Bu mau jawab, yaitu Bongkok. Ya, terima kasih. Lalu yang keenam, telur penyu sering diambil gunanya untuk? Saya, Bu, untuk menyelamatkan dari incaran biawak. Ya. Lalu yang ketujuh, kalau telur sudah menetas menjadi tukik, biasanya dilepas di mana? Saya, Bu, izin menjawab. Jawabannya di laut. Ya. Lalu yang kedelapan, apa yang menyebabkan bongkok betah bertelur di pantai Derawan? Saya mau menjawab, Bu. Karena pantainya bersih, pasirnya putih, dan masih alami. Ya, baik. Yang kesembilan, spesies yang paling dijaga oleh warga Derawan adalah? Saya izin menjawab, Bu. Penyu hijau. Ya, baik. Yang terakhir, nih. Apakah video di atas sudah memenuhi struktur teks isi laporan hasil observasi? Izin menjawab, Bu. Sudah. Ya, baik. Oke, anak-anak, untuk materi hari ini, apakah ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan bagian mana yang masih kurang paham. Nanti akan Ibu jelaskan kembali. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Ya, baiklah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, kali ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Ibu menerangkan materinya kurang jelas atau ada kesalahan lainnya. Jika ada pertanyaan, silakan chat di grup WhatsApp ya, teman-teman. Ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.